Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan mengenai beberapa review jurnal yang kami ambil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Abdul Razak dan teman saya Nanda Dias Nikola. ingin mempresentasikan jurnal mengenai personalized learning dengan data science. Di sini kami akan mengambil 3 judul jurnal. Judul jurnal yang pertama yaitu ada yang berjudul terkait Adaptive and Personalized Learning in STEM Education Using High Performance Computing and Artificial Intelligence dari Juan Huang et al. Yang kedua yaitu An Analysis of Learning Analytics in Personalized Learning dari Billy Tuckming. Dan yang ketiga yaitu Personalized Learning Ability Classification Using SVM for Enhanced Education in System Modeling and Simulations dari Chao Liu and Sheng Yang. Nah, permasalahan pada jurnal pertama yaitu pembelajaran STEM itu masih seragam sehingga itu gagal menyelesaikan kemampuan dan gaya belajar siswa. Nah, jadi jurnal pertama ini menyoroti tentang kelemahan dari pendidikan STEM sendiri, yang pendekatan seragam untuk mahasiswa. Jadi dalam sistem seperti ini, setiap mahasiswa itu menerima materi dan kecepatan pembelajaran itu yang jadi bahkan kemampuan kognitif atau pengetahuan awal itu setelah belajar mereka itu sangat bervariasi atau berbeda. Nah, akibatnya mahasiswa dengan kemampuan tinggi itu merasa tidak tertantang karena beberapa pembelajarannya itu tidak tertantang, sedangkan yang lemah itu justru malah tertinggal. Dan selain itu, sistem tradisional itu sulit melakukan adaptasi secara real time, dan institusi atau universitas itu masih kesulitan mengimplementasikan AI karena dataset yang besar. Oke, dikarenakan ini dalam jurnal tersebut ini adalah mengintegrasikan mengenai AI dan high performance computing untuk pembelajaran adaptif, maka kita perlu membahas terkait solusi yang diberikan dari permasalahan yang ada. Solusi di sini yang dari peneliti sampaikan yaitu bisa melalui integrasi transformer GNN dan reinforcement learning dengan dukungan HPC untuk pembelajaran adaptif. Framework ini berbasis high performance computing yang menggabungkan 3 pilar utama, yaitu transformer, model seperti GPT atau BERT, yang digunakan untuk memprediksi kebutuhan belajar mahasiswa dengan akurasi 89%. Prediksi-prediksi ini diambil dari beberapa variabel data yang penting sebagai indikator terkait keberhasilan pembelajaran seorang siswa. Yang kedua yaitu GNN, yaitu Graph Neural Network. Di sini Graph Neural Network bertugas untuk memetakan hubungan antara konsep agar sistem bisa memahami relasi antar topik. Jadi dari GNN ini memahami relasi antara variabel-variabel yang ada yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu reinforcement learning. Reinforcement learning ini mengoptimalkan urutan penyajian konten secara dinamis. Tadi kan setelah muncul pattern dan memprediksi dan lain-lain. Nah, di sini kita menggunakan reinforcement learning untuk penyajian konten secara dinamis. Nah, semua komponen ini dijalankan pada dataset EdNet yang berisi lebih dari 12.000 interaksi mahasiswa. Penelitian ini mengambil dataset EdNet dan diproses secara real time dengan bantuan HPC, High Performance Computing. Nah, sehingga yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian jurnal 1 itu disimpulkan bahwa GPT itu terbaik untuk prediksi dan dapat unggul rekomendasi PPO dengan tingkatan pembelajaran 18,7%. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa solusinya itu peneliti mengusulkan framework inovatif berbasis high performance computing yang menggabungkan 3 teknologi utama. Yang pertama, transform model seperti GPT dan BERT digunakan untuk memprediksi kebutuhan belajar mahasiswa dengan hasil akurasinya itu mencapai 89%. Yang kedua, Graph Neural Networks itu memetakan hubungan antar konsep agar sistem itu bisa memahami relasi antar topik. Nah, yang terakhir yaitu reinforcement learning itu berfungsi untuk mengoptimalkan urutan penyajian konten secara dinamis. Nah, semua komponen ini dijalankan pada dataset EdNet yang berisi lebih dari 12.000 interaksi mahasiswa yang sudah dijelaskan tadi, sehingga diproses secara real time dengan bantuan HPC.
Nah, untuk yang kedua ini jurnalnya berkaitan terkait permasalahan kurangnya analisis sistematis hubungan learning analytics dan personalized learning dalam riset global. Jurnal ini membahas terkait riset gap yang cukup besar. Meskipun penelitian tentang learning analytics dan personalized learning ini berkembang pesat sejak 2010, masih sedikit studi yang secara sistematis menjelaskan bagaimana keduanya saling berinteraksi. Di jurnal ini membahas terkait gap antar kesinambungan antara penelitian-penelitian terkait analytics dan personalized learning analytics dan personalized learning. Dan itu banyak institusi kesulitan menyediakan dukungan personalisasi yang efektif tanpa membebani tenaga pengajar, serta belum ada bukti kuat mengenai dampak jangka panjang terhadap hal akademik, terkait hasil akademik dari proses riset yang sebelumnya. Nah, berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, peneliti di sini menggunakan 4 model dimensi, yaitu what, who, why, how untuk pemetaan riset learning analytics. Nah, jadi untuk menjawab permasalahan tadi, Wong et al. Ini menggunakan learning analytics reference model yang terdiri dari 4 dimensi. Yang pertama itu what, akan menggambarkan jenis data yang digunakan, seperti aktivitas belajar dan performa akademik. Yang kedua itu who. Who di sini menekankan pada siapa sih yang menjadi fokus analisis. Nah, karena permasalahan tadi itu di universitas jadi makanya biasanya itu di mahasiswa dan dosen. Terus yang ketiga itu why, menjelaskan tujuan penggunaan analistik, seperti memprediksi performa atau meningkatkan pengalaman belajar. Yang terakhir itu how, menunjukkan metode analisis mulai dari statistik, klasifikasi, klasterisasi, hingga visualisasi data. Nah, dikarenakan judul yang kedua ini mengenai analysis of learning analytics in personalized learning, jadi tujuan dari hasil penelitian ini yaitu learning analytics dapat meningkatkan pengalaman belajar, meskipun terbatas pada data dan skala dan efisiensi. Hal ini karena data-data tersebut belum Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa learning analytics secara umum berhasil meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa dan efektivitas pengajaran. Tapi sebagian besar studi masih berskala kecil, dikarenakan studi yang diambil ini dalam lingkup yang terbatas pada suatu platform, sehingga sulit digeneralisasi. Jadi data ini belum tentu bisa dipastikan dapat dipraktekkan di tempat lain. Selain itu, proses pengumpulan dan analisis data sering memakan waktu lama dan membebani dosen. Penulis merekomendasikan riset lanjutan tentang efisiensi biaya, peran baru guru, serta evaluasi dampak jangka panjang untuk mendapatkan data-data yang lebih banyak untuk dikembangkan selanjutnya. Untuk permasalahan pada jurnal yang ketiga, ini permasalahannya yaitu materi itu seragam, yang menyebabkan mahasiswa yang unggul itu merasa bosan dan mahasiswa yang lemah itu kehilangan motivasinya. Nah, jurnal ketiga ini berangkat dari studi kasus nyata di Guangzhou Minzu University di Tiongkok. Nah, dalam mata kuliah System Modeling and Simulation, semua mahasiswa itu menerima materi yang sama tanpa mempertimbangkan kemampuan mereka. Jadi, mereka semua itu mendapatkan materi yang sama, mahasiswa, sehingga namun karena semua mahasiswa itu materinya sama, mahasiswa yang cepat belajar tuh malah merasa bosan karena tantangannya itu terlalu rendah. Nah, sementara mahasiswa yang lemah itu merasa frustasi karena terlalu sulit. Nah, tantangan ini adalah untuk menguji bagaimana menilai kemampuan belajar dengan jumlah data yang sangat terbatas, hanya 204 mahasiswa. Pada jurnal yang ketiga ini, kita melihat ada gap antara kapabilitas dari siswa yang sedang dilakukan observasi atau penelitian. Pada 204 mahasiswa, ada kategori yang cerdas, ada yang biasa, ataupun yang lemah. Terutama mungkin khususnya dalam bidang computing, mathematical equation, dan lain-lain. Dalam hal konteks simulation pada studi yang diambil sebagai studi kasus. Nah, solusi yang disampaikan pada oleh peneliti ini yaitu mengembangkan pipeline data science yang sederhana tapi efektif. Pertama,
yaitu data dikumpulkan melalui kuesioner. Jadi tahap-tahapan dari studi ini mengambil kuesioner dari 204 mahasiswa selama 3 tahun. Nah, dari sini itu berisi 10 indikator kemampuan dasar. Ada beberapa indikator yang menentukan, contohnya terkait willingness dan lain sebagainya, itu juga disampaikan pada riset, sehingga bisa menentukan faktor apa yang lebih unggul dalam mengindikasikan seseorang ini berhasil atau mampu dalam pembelajaran atau sesuai dengan pembelajaran yang ada. Yang kedua yaitu random forest, digunakan untuk memilih fitur paling berpengaruh. Nah, di sini random forest ini untuk fitur yang paling berpengaruh tadi, contohnya matematika atau kemampuan pemrograman. Yang ketiga yaitu mengaugmentasikan data, yaitu dilakukan untuk memperbesar dataset dari 204 menjadi 500 sampel. Terakhir yaitu menggunakan support vector machine dengan linear kernel. Digunakan untuk mengklasifikasikan mahasiswa menjadi 3 kategori kemampuan. Dikarenakan mahasiswanya hanya 204, maka peneliti menggunakan augmentasi untuk memperbanyak data agar ketika menggunakan SVM ini dapat mendapatkan hasil yang efektif dan solutif. Nah, ternyata dengan teknik-teknik yang sudah digunakan peneliti untuk untuk menganalisis dari permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, hasilnya itu sangat menjanjikan. Nah, di mana model SFM itu mencapai akurasi 95,3% dengan F1 score di atas 0,94 dan ROC AUT itu di atas 0,97. Evaluasi silang menunjukkan performa model yang stabil di berbagai subset data itu secara praktis telah mendistribusikan nilai mahasiswa menjadi lebih seimbang. Jumlah mahasiswa dengan nilai rendah itu menurun, sementara mahasiswa berprestasi itu meningkat. Nah, ini menunjukkan dampak nyata bahwa personalisasi belajar terhadap hasil dari akademik mahasiswa. Pada bagian terakhir ini, kita akan mau membandingkan terkait perbandingan antara 3 jurnal. Yang pertama, jurnal pertama terkait Advanced High Performance Computing dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu sistem analitik dalam, ketiga jurnal ini menunjukkan pendekatan yang berbeda. Jadi, Advanced HPC ini dan Systematic Review, yang ketiga Practical Implementation. Jadi di sini jurnal 1 ini lebih berfokus pada, atau yang paling unggul itu bagian teknologi tinggi berbasis HPC dan AI. Tetapi pendekatan ketiga jurnal ini saling melengkapi. Yang pertama itu sangat kuat tetapi mahal dan kompleks. Sedangkan jurnal yang kedua berfokus pada tinjauan sistematis, memberikan kerangka berpikir yang luas. Sedangkan jurnal yang ketiga yaitu menghadirkan solusi praktis yang bisa langsung diterapkan di lingkungan kampus dengan sumber daya terbatas. Kesamaannya yaitu ketiganya menggunakan machine learning untuk memahami data mahasiswa dan menyesuaikan pembelajaran secara individual. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa data science itu memberikan personalisasi belajar, membuktikan bahwa personalisasi belajar itu dapat meningkatkan efektivitas dan hasil pendidikan yang modern. Nah, jadi ketiga jurnal ini memperlihatkan bagaimana data science itu mampu mengubah paradigma pembelajaran, mulai dari teknologi canggih berbasis AI hingga implementasi sederhana seperti SFM, yang semuanya memiliki dampak positif terhadap pengalaman belajar mahasiswa. Personalized learning itu bukan lagi konsep masa depan, tetapi solusi nyata bagi kita untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pendidikan. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan terkait personalized learning dengan data science. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.